والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dengan kisah para ulama salaf, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi mempunyai nama asli yaitu Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan di kota Nawa, yang mana kota Nawa ini merupakan sebuah tempat yang kurang lebih jaraknya 60 km dari kota Damaskus ataupun Syria, yang mana beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi merupakan seorang imam yang sejak kecil sudah terlihat keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam diri Imam An-Nawawi. Di antaranya ketika usia 7 tahun, Imam An-Nawawi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Ramadan, ketika Imam An-Nawawi berada di rumahnya dan sedang tidur dengan kedua orang tuanya. Tapi suatu malam ketika tanggal 27 Ramadan tersebut, Imam An-Nawawi melihat di sekitar rumahnya itu terang benderang. Lalu Imam An-Nawawi membangunkan kedua orang tuanya dan menanyakan kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah, wahai ibu, lihatlah oleh kalian, isi rumah kita terang benderang penuh dengan cahaya. Akan tetapi apa yang terjadi?" Kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya Imam An-Nawawi, tidak melihat sedikit pun cahaya di rumahnya. Tapi dengan keyakinannya, orang tua Imam An-Nawawi menyatakan bahwa dia meyakini ketika anaknya melihat seisi rumahnya penuh dengan terang benderang cahaya, orang tuanya meyakini bahwa malam tersebut terjadinya malam Lailatul Qadar. Dan ini menyingkap rahasia bahwa Allah ingin membangunkan kedua orang tuanya agar supaya mengisi malam tersebut dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam tersebut terjadi malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27 Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang lainnya yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi ini juga terjadi ketika usia Imam An-Nawawi belum genap sampai 10 tahun. Yaitu ketika seusia Imam An-Nawawi, anak-anak kecil yang sukanya bermain. Lalu Imam An-Nawawi diajak oleh teman-temannya untuk bermain. Akan tetapi Imam An-Nawawi tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia sibuk dengan membaca ayat suci Al-Quran. Dia sibuk dengan membaca kalam-kalam ilahi. Bahkan sampai dipaksa oleh teman-teman sebayanya untuk bermain. Sehingga Imam An-Nawawi ini nangis dipaksa oleh teman-temannya untuk bermain. Karena Imam An-Nawawi ingin terus sibuk membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut dilihat oleh seorang yang soleh yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi. Lalu dia menemui gurunya Imam An-Nawawi dan mengatakan kepada gurunya Imam An-Nawawi agar supaya menjaga anak ini,
menjaga Nawawi kecil ini, karena Nawawi kecil ini nanti sudah besarnya akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, akan menjadi orang yang mempunyai ilmu yang tinggi pada masanya. Lalu gurunya tersebut mengatakan kepada orang yang soleh itu, kepada Syekh Yasin, apakah engkau ini seorang peramal? Engkau mengatakan seperti itu kepada An-Nawawi, bahwa dia akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, ataupun bahwa dia nanti akan menjadi seorang ulama yang besar pada masanya. Lalu Syekh Yasin mengatakan, Allah telah membuat cerita, Allah telah membuat perkataanku seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Imam An-Nawawi ketika usia 18 tahun, agar supaya ilmunya terus bertambah, Imam An-Nawawi pergi mencari ilmu ke daerah Damaskus, karena di situ terdapat para ulama-ulama yang besar yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan diriwayatkan, disebutkan, ketika 2 tahun pertama Imam An-Nawawi mencari ilmu di kota Damaskus, Imam An-Nawawi tidak pernah tidur dengan terlentang. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Sehingga Imam An-Nawawi 2 tahun pertama mencari ilmu, tidurnya hanya sebentar. Tidak pernah terlentang. Dan lambungnya tidak pernah kena terhadap tempat tidurnya. Ini saking hebatnya Imam An-Nawawi dalam mencari ilmu. Dan disebutkan, ketika Imam An-Nawawi mencari ilmu dalam sehari, beliau sampai menemui gurunya, kurang lebih 12 guru yang beliau temui untuk mencari ilmu dalam 1 hari 1 malam. Dan ketika satu perjalanan menuju gurunya ke gurunya yang lainnya, ke guru yang satu ke guru yang lainnya, Imam An-Nawawi selalu mengeluarkan sedekah. Dan ketika mengeluarkan sedekahnya, dia niatkan agar supaya tidak melihat kejelekan sedikit pun pada gurunya. Ini saking ta'zimnya Imam An-Nawawi kepada guru-gurunya. Dan di antara guru-guru Imam An-Nawawi disebutkan yang bernama Abul Baqa An-Nablusi, lalu Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah, lalu Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, dan Ibnul Firqah. Itu merupakan guru-guru Imam An-Nawawi, yang mana tadi disebutkan dalam setiap hari Imam An-Nawawi menemui guru-gurunya kurang lebih sampai 12 guru. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam An-Nawawi sudah dewasa dan dia telah mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang banyak dari para guru-gurunya, tentunya dia menyebarkan ilmunya dan mempunyai murid-murid yang selalu mengikuti akan ajaran dari Imam An-Nawawi. Di antara murid-murid Imam An-Nawawi adalah yang pertama Ibnul Attar Asy-Syafi'i, lalu yang kedua Abul Hajjaj Al-Mizzi, lalu yang ketiga Ibnun Naqib Asy-Syafi'i, yang keempat Abul Abbas Al-Isbili, dan yang selanjutnya Ibnu Abdul Hadi. Itu merupakan murid-muridnya dari Imam An-Nawawi. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan Imam An-Nawawi, para ulama banyak yang menyanjung terhadap Imam An-Nawawi tersebut. Di antaranya ada seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi menceritakan bahwa Imam An-Nawawi itu berperawakan tegak, mempunyai kulit sawo matang, berjanggut tebal, lalu tidak main-main, jarang tertawa, suka akhirat, dan selalu sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupannya. Itu sifat-sifat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang Imam An-Nawawi. Adapun sifat-sifat Imam An-Nawawi ataupun kelebihan-kelebihan Imam An-Nawawi yang lainnya disebutkan oleh muridnya,
yang bernama Ibnul Attar Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa Imam An-Nawawi merupakan guruku, merupakan panutanku. Beliau menulis karya-karya yang sangat bermanfaat. Beliau merupakan seorang ulama yang tiada duanya pada masa tersebut. Beliau merupakan seorang ulama yang rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin sholat, rajin melaksanakan ibadat tahajud, zuhud, perilakunya tenang, perilakunya menyenangkan orang lain. Itu disebutkan oleh muridnya Imam Ibnul Attar Asy-Syafi'i tentang kelebihan dan sifat Imam An-Nawawi. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Imam An-Nawawi selanjutnya disebutkan bahwa Imam An-Nawawi merupakan seorang ulama yang mempunyai sifat wara', mempunyai sifat zuhud, yang mempunyai sifat sederhana. Ini dibuktikan bahwa sifat Imam An-Nawawi kesederhanaannya terlihat dari pakaiannya. Imam An-Nawawi belum pernah memakai pakaian yang bagus, belum pernah memakai pakaian yang mewah. Akan tetapi Imam An-Nawawi selalu memakai pakaian yang sangat sederhana, padahal beliau seorang ulama yang sangat besar. Bahkan disebutkan Imam An-Nawawi pada masa tersebut diberi gelar oleh orang-orang yaitu dengan gelar Muhyiddin, yaitu artinya orang yang menghidupkan agama. Namun Imam An-Nawawi tidak senang dengan gelar tersebut. Ini diakibatkan, dikarenakan akan ketawaduan dari Imam An-Nawawi. Padahal beliau pantas untuk mendapatkan gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tapi berkat ketawaduannya, beliau merasa risih dengan gelar tersebut. Beliau belum merasa pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi selain terkenal dengan kezuhudannya, selain terkenal dengan kesederhanaannya, Imam An-Nawawi pun beliau menuliskan karya-karya yang sangat bermanfaat yang sampai sekarang masih digunakan oleh umat Islam, terutama oleh ahli santri-santri di pondok pesantren. Beliau menuliskan beberapa kitab, disebutkan dalam keterangan kurang lebih beliau sampai menuliskan 40 kitab. Di antaranya dalam bidang hadis, beliau mengarang kitab, menulis kitab yang sering kita kenal dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Lalu beliau pun mengarang kitab, menulis kitab yang bernama kitab Riyadhus Shalihin. Lalu dalam bidang fikih, beliau mengarang kitab yang dinamakan dengan Raudhatut Thalibin, Minhajut Thalibin. Lalu dalam bidang akhlak, beliau mengarang kitab ataupun menulis kitab yang disebut dengan kitab Al-Adhkar. Lalu Bustanul Arifin, itu di antara kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau tulis, yang sampai sekarang masih bermanfaat dan digunakan oleh kaum muslimin muslimat di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya Imam An-Nawawi ini tadi disebutkan lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, dan Imam An-Nawawi meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Dan diriwayatkan disebutkan ketika Imam An-Nawawi hidup belum pernah menikah. Ini dikarenakan Imam Nawawi sibuk untuk menulis karya-karyanya agar dimanfaatkan oleh orang lain, dan Imam An-Nawawi sibuk untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya Imam An-Nawawi pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Ini merupakan sebuah musibah yang besar, merupakan ujian yang besar, karena pada waktu tersebut kehilangan seorang ulama yang sangat dibutuhkan pada waktu tersebut. Akhirnya mudah-mudahan dengan diceritakannya, walaupun hanya dengan singkat dari kisah Imam An-Nawawi ini, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana semangatnya Imam An-Nawawi dalam mencari ilmu, bagaimana semangatnya Imam An-Nawawi dalam menulis kitab-kitab agar supaya bermanfaat bagi orang lain, dan bagaimana Imam An-Nawawi begitu kuatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.